Ya, sahabat Suara Sidoarjo, siang ini saya Tika Amsar masih bersama Anda. Kita lanjutkan ya kebersamaan sampai siang ini. Kali ini kita akan masuk di program Dialog Kesehatan. Ini merupakan kerjasama Suara Sidoarjo dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo yang hari Selasa kemarin kita belum bisa berjumpa dengan sahabat-sahabat dari PDGI. Kalau Anda dengarkan informasinya kemarin-kemarin bahwa kita akan ngobrolin tentang gigi bersama PDGI cabang Sidoarjo. Nah, pagi ini siang ini ya, saya sudah kedatangan tamu dari PDGI cabang Sidoarjo. Yang pertama saya ingin sapa dulu, ada Dr. Gigi Nahdia Sofi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Tika. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah baik, Mbak. Alhamdulillah. Sehat. Mbak Tika sehat? Alhamdulillah masih diberi kesehatan. Ya, ini kita bersyukur banget ya bisa diberi kesehatan, kesempatan juga untuk bisa kenalan juga dengan Dr. Sofi nih ya. Iya, Mbak. Oke, baik. Nah, menemani Dr. Sofi pagi ini saya juga bersama dengan Dr. Gigi Radika Fahmi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Iya. Dengan Dr. Sofi dan juga Dr. Dika siang ini nanti kita akan bahas tentang tantangan kesehatan gigi masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Nah, loh ya, ada tantangannya ya. Jangan disangka ada COVID kita pakai masker terus nggak gosok gigi. Bahaya itu ya. Itu tuh bahaya ya. Jadi melihat tentang kesehatan gigi begitu ya. Memang ini justru ternyata dengan adanya pandemi COVID-19 ini ada hal-hal yang perlu diperhatikan ya, Dok. Iya, betul sekali Mbak Tika. Iya. Jadi dengan adanya pandemi COVID ini ya, saya kira semua pemirsa yang mendengarkan di radio ini, semua lapisan masyarakat sudah paham kalau kita sedang diuji dengan pandemi ini sudah jalan hampir 5 bulan ya Mbak ya. Dokter Dika ya. Kurang lebih sudah 5 bulan berjalan di mana wabah virus corona ini atau pandemi ini tidak hanya diujikan di masyarakat Sidoarjo saja, tapi di seluruh Indonesia bahkan di seluruh dunia. Nah, ini kalau dari segi kedokteran gigi Mbak merupakan tantangan ya buat kami dokter gigi, para dokter gigi, bagaimana mengantisipasi dan mensosialisasikan kepada masyarakat apa saja yang perlu diketahui sebagai pengetahuan dasar ya mengenai COVID-19 ini agar masyarakat bisa mencegah dan berupaya seoptimal mungkin agar terhindar dirinya maupun keluarganya dari virus COVID ini dan tetap bisa menjaga kesehatan gigi dan mulutnya supaya karena di dalam rongga mulut ini merupakan pintu gerbang dari segala penyakit ya Mbak ya. Jadi benar-benar harus dijaga dan tidak boleh disepelekan. Seperti itu Mbak Tika. Oke. Nah, ini berarti juga punya dampak terhadap kesehatan gigi kah, Dok? Bagaimana ini terkait dengan kesehatan gigi sendiri? Iya. Jadi sebelum menginjak kepada masalah kesehatan gigi secara garis besar ya, mungkin kami ingin memberitahukan atau memberi penjelasan ya secara umum kepada masyarakat apa itu COVID-19. Jadi COVID-19 ini merupakan penyakit ya yang disebabkan oleh SARS-CoV-2 ya singkatannya ya. Itu yang lebih dikenal masyarakat kan ya. Di mana hingga saat ini Mbak, ini masih diyakini bahwa transmisi atau penularan dari COVID ini melalui droplet ya atau percikan air ludah, juga melalui kontak langsung. Nah, di sini peran dokter gigi yang sangat rentan terhadap paparan COVID ini, di mana dokter gigi pekerjaannya langsung berhubungan dengan rongga mulut, seperti itu Mbak Tika. Jadi seperti halnya tindakan-tindakan medis ya, terutama di kedokteran gigi, itu bisa sangat memicu terjadinya aerosol. Misalnya perawatan gigi seperti pembersihan karang gigi ya atau scaling itu Mbak ya, yang lebih dikenal scaling istilah kedokteran giginya, dan penambalan gigi dengan pengeburan, itu pasti tindakan ini menimbulkan
percikan-percikan air ludah maupun darah atau cairan tubuh yang lain yang sangat tinggi sekali resikonya untuk menularkan virus ini. Seperti itu Mbak Tika. Nah, mungkin juga ada pasien sakit gigi atau pengen nambah giginya terus mau ditolak kan ya, kasihan. Iya, Masa sakit gigi terus 5 bulan gitu ya. Iya Mbak, Oke, betul baik. sekali. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, manifestasi klinis dari COVID-19 ini beraneka ragam Mbak. Dari yang tanpa gejala, ya, yang istilahnya lebih dikenal OTG ya, orang-orang tanpa gejala, di mana orang-orang ini sebetulnya di dalam tubuhnya mengandung virus ini. Tetapi secara physically dia tidak menimbulkan gejala apapun, dia tidak ada keluhan apapun. Nah, inilah yang sering kita dibuat lengah oleh keadaan seperti ini. Nah, kita menganggap bahwa orang-orang di sekitar kita yang nampaknya sehat-sehat itu kita anggap sehat beneran, padahal belum tentu. Bisa jadi orang tersebut adalah OTG, orang yang tanpa gejala. Nah, manifestasi yang lain juga ada yang gejala ringan Mbak, seperti infeksi saluran pernafasan akut ya, yang tidak disertai komplikasi, kemudian batuk, pilek, nyeri tenggorokan ya, seperti itu. Itu masuk dalam gejala-gejala COVID yang ringan. Nah, kalau sudah gejala-gejala berat juga malah bisa menyebabkan seperti pneumonia berat, ya, kemudian gagal nafas, sepsis atau bahkan shock sepsis. Nah, ini yang harus kita ketahui bersama sebagai pengetahuan dasar untuk masyarakat awam agar mengetahui penyebab penularan dan gejala-gejala klinis dari COVID. Dengan mengetahui penyebab COVID, kemudian penularannya yang utama yaitu melalui percikan air ludah tadi, dan apa saja gejala-gejala yang bisa diketahui sejak dini, harapan kami masyarakat ini bisa lebih aware, bisa lebih waspada ya terhadap pandemi ini. Tapi bukan berarti kita juga tidak boleh yang terlalu panik atau ketakutan gitu Mbak ya menghadapi pandemi ini. Kita tetap harus tidak boleh stres Mbak, karena stres ini bisa menurunkan imun kita ya. Kalau imun kita turun, kita bisa mudah untuk terpapar. Jadi kita tidak boleh terlalu panik, tapi kita harus tetap waspada dan tidak boleh lengah. Tidak boleh lengah, terutama kepada orang-orang di sekitar kita. Tuh, karena bisa jadi sebelah kanan, sebelah kiri kita adalah OTG, orang tanpa gejala itu tadi, yang harus dipahamkan kepada masyarakat secara umum. Seperti itu Mbak Tika untuk pembahasan awal tentang COVID. Sebelum kita menginjak kepada perawatan gigi, apa saja yang bisa menyebabkan penularan COVID ini. Nah, berarti memang kalau ini kan cukup berbahaya sekali, berarti karena memang penularan dari COVID ini kan lewat percikan ya Dok ya. Iya. Nah, tapi ada, jadi penasaran nih Dok. Iya. Ada yang beda tidak sih dalam proses perawatannya untuk berarti dalam menghadapi pasien-pasien ini sejak adanya COVID? Iya, jadi nanti mungkin akan dijelaskan lebih lanjut dengan Udah Dokter penasaran Dika. ya, Iya. keburu aja jadi, pengennya ya. Sebelum menginjak ke ini yang ditanyakan Mbak Dika, jadi secara garis besar itu penularan di bidang kedokteran gigi itu bisa melalui 3 hal Mbak. Apa jadi nih, Dok? melalui kontak langsung, Ya. yaitu konsultasi antara dokter gigi dengan pasien. Nah, itu terjadi konsultasi, itu kan terjadi kontak secara tidak langsung ya Mbak ya, kita tatap muka terus berbincang-bincang kan seperti itu bisa menimbulkan percikan air ludah itu bisa, atau droplet ya istilahnya ya, itu bisa menjadi penyebab penularan. Kemudian kontak langsung, kalau kita memeriksa pasien itu biasanya pasien kita dudukkan di kursi gigi dental chair, kemudian kita melakukan pemeriksaan, pasien buka mulut, kita dengan instrumen alat-alat kita itu sudah merupakan kontak langsung. Nah, di mana jika pasien kita ini ternyata adalah terpapar COVID, kita juga bisa kemungkinan akan terpapar juga dengan adanya kontak langsung ini. Kemudian penyebab yang kedua bisa dari melalui airborne. Itu dihasilkan dari percikan air ludah atau bahkan darah maupun cairan tubuh yang lain
jika kita melakukan tindakan-tindakan seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu tindakan scaling, pembersihan karang gigi dan pengeburan. Seperti itu Mbak. Dan yang terakhir penyebaran melalui permukaan atau benda-benda di ruang praktek kita Mbak. Itu kan bisa terkontaminasi ya. Misalnya kita kedatangan pasien yang ternyata dia terpapar COVID tanpa gejala, benda-benda yang ada di ruang praktek kita juga bisa terkontaminasi, terutama yang telah dipegang oleh pasien ataupun alat-alat kita yang bekas untuk memeriksa pasien tersebut. Seperti itu Mbak Tika. Nah, selanjutnya mungkin tentang masalah kesehatan yang tidak boleh diabaikan ya. Bisa mungkin lebih dirinci, lebih detail oleh Dokter Dika Mbak Tika. Oke, Dokter Dika silakan nih Dok. Melanjutkan yang telah diobrolkan dari Dokter Sofi tadi ya. Kita memang tidak bisa menutup mata bahwa di tengah pandemi ini pasti masih banyak masyarakat yang membutuhkan tenaga kita, terutama yang sedang sakit gigi atau mungkin sedang nyeri giginya. Tapi untuk dalam kondisi pandemi seperti ini kita utamakan dulu di mana ini kasus darurat, ini masih bisa ditunda, ini masih akan bisa dilanjutkan ke bulan-bulan berikutnya di mana pandemi itu sudah berakhir. Nah, mungkin gini bisa saya klasifikasikan untuk kondisi darurat yang bisa kita lakukan selama pandemi ini. Pertama, kondisi darurat yang mengancam keselamatan pasien yang meliputi perdarahan yang tidak terkontrol. Jadi ada pasien yang datang dengan keluhan dia berdarah terus-menerus di rongga mulutnya yang tidak bisa dihentikan dengan sendirinya. Nah, itu baru bisa kita tangani dengan mengikuti aspek-aspek yang ada. Harus menerapkan keselamatan diri terutama dari pasien dan pihak operator. Yang kemudian kondisi darurat yang telah terjadi selama 24 jam sehingga memerlukan perawatan untuk meredakan nyeri. Contohnya nyeri hebat karena radang di ruang pulpa gigi. Gitu. Berikutnya peradangan gusi oleh karena gigi belakang yang akan tumbuh. Itu biasanya kan nyerinya hebat sekali ya Mbak Ika ya. Kan sudah pernah merasakan sendiri dulu mungkin. Terus infeksi tulang setelah proses pembedahan. Itu biasanya setelah pembedahan luka itu kan belum tertutup dengan sempurna. Kadang timbul rasa nyeri dan itu yang bisa kita atasi nantinya. Baik. Lanjut untuk berikutnya mungkin pembekakan atau infeksi bakteri yang terlokalisir atau belum luas. Jadi pada kondisi tertentu di mana gigi itu sudah berlubang, timbul infeksi, infeksinya tidak segera mereda, pasien juga kebingungan harus saya apakan, sedangkan sakitnya sudah berhari-hari. Nah, itu monggo silakan datang ke dokter gigi. Lanjut untuk berikutnya mungkin dalam kondisi mungkin terjadi kecelakaan sehingga menyebabkan giginya patah atau pergeseran rahang. Nah, itu kan tidak mungkin kita bisa tunda perawatan semacam itu. Lanjut yang berikutnya yaitu perawatan gigi yang diperlukan karena rekomendasi prosedur perawatan. Misalnya ada mahkota gigi palsu yang lepas, itu kan tidak mungkin bisa ditunda karena bisa menyebabkan gigi yang ngilu atau malah nanti giginya tambah parah sakitnya, itu segera kita lakukan tindakan. Terus kemudian kondisi darurat yang tidak bisa ditunda lagi, semacam karies gigi yang telah meluas yang menimbulkan nyeri hebat. Jadi ketika lubang itu semakin besar, kan pasti timbul rangsangan yang makin hebat. Itu jadi tidak bisa kita tunda-tunda kembali. Berikutnya pembukaan benang jahit setelah pasca operasi. Nah, seperti yang menyambung sebelumnya, setelah dilakukan tindakan bedah kan tidak bisa si pasien melepaskan jahitannya sendiri. Nah, itu butuh bantuan kita sebagai tenaga medis. Gitu. Nah, sahabat pagi ini siang ini saya juga ingin ajak Anda bergabung juga. Silakan yang mau sharing juga dengan Dr. Sofi ataupun Dr. Dika, silakan Anda bisa gabung di 031 896 1514 atau bisa sampaikan sharing atau pertanyaan Anda juga lewat WA di 0821 3264 109. Saya jeda dulu sebentar ya Dr. Sofi dan juga Dr. Dika, sahabat Salah Sidoarjo. Anda silakan boleh sharing mulai sekarang ya. Nanti tim redaksi akan bantu saya untuk pertanyaan yang sudah Anda berikan untuk dibacakan juga. Berapa informasi saya hadirkan dulu untuk Anda. News
talk and music hits. Suara Sidoarjo. Your multi-platform radio. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101-103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535-3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia, di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Pak supir, ngebut dong. Disalip aja itu semua mobil di depan. Hus, jangan gitu pak. Lagi ada apa kok buru-buru banget? Saya khawatir sama istri dan anak kalau pulang terlalu malam pak. Kriminalitas tinggi di masa pandemi gini. Bapak udah pakai IndiHome belum di rumah? Pakai pak, emang kenapa? Enak tuh pak, bisa tenang ninggalin keluarga di rumah. Tinggal tambah layanan IndiHome Smart Camera cuma 25.000 per bulan. Wah, gimana caranya? Bisa lewat Plaza Telkom terdekat pak. Murah, aman, garansi seumur hidup lagi. Kalau gitu, besok langsung ke Plaza Telkom deh. Bapak antar saya lagi ya. Oke bos. Wujudkan bersama IndiHome. Ya ampun, anakmu kok montok kinuk-kinuk ngene to yu? Tak PM mari. Lah, kok ada duwe anak sih? Walah, anakku lo gepeng, cengeng koyo bapake. Anak sampean ki mangane opo? Apa impor-impor kabeh ngono kae? Import, sing penting susu karo tukokke buah sayur ning desa sebelah kuwi beres wis. Loh, ora nang market-market ngono kuwi to ning? Ya wis, aja rame-rame ya. Aku tak njupuk sayur buah dagangane mbokku wae. Pancen wong wedok pait medhit. Pantes anak lang bojone kuru-kuru. Ya mbayar yu Mas yo dagangane mboke dhewe. Buah dan sayur dari petani kita pasti menyehatkan, apalagi jika dibeli dengan jujur, pasti bikin makmur. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Suara Sidoarjo. Dokter, bagaimana kakak saya dokter? Bagaimana keadaannya dokter? Kakakmu overdosis. Dari tubuhnya kami temukan berbagai zat adiktif seperti sabu-sabu, metadon, alkohol, dan tramadol yang membuatnya koma.
Tidak mungkin dokter. Kakak sudah berjanji tidak akan pakai narkoba lagi. Maaf dek, kami sudah berusaha maksimal. Tapi Tuhan yang berkata lain. Kakakmu tidak tertolong. Dokter, ini tidak mungkin terjadi. Kakak. Bersama Suara Sidoarjo, Wani lawan narkoba. Dimulai dari keluarga. Saya AKP Saida SHMSI, Kasih P2M, BNN Kabupaten Sidoarjo. Sahabat Bea Cukai Sidoarjo dalam menjalankan tugas dan fungsi di bidang pelayanan maupun pengawasan, salah satu inovasi dalam penyederhanaan proses bisnis melalui KEISA Custom and Excise Integrated System Automation. Di tahun 2018 sampai 2024, Bea Cukai Sidoarjo menerapkan KEISA 4.0 dengan mengedepankan single core system. Smart Custom Excise dengan mengoptimalkan pengawasan dengan manfaatkan teknologi, kemudian air support, mengotomasi proses bisnis pendukung, analitik berupa pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan organisasi. Informasi ini persembahan Bea Cukai Sidoarjo. Apa rahasia mereka untuk meraih sukses? Kuliahnya ya di kampus hebat, UMSIDA, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, perguruan tinggi bermutu di Indonesia. UMSIDA dong, melahirkan cendekiawan muda, mandiri, dan inovatif. Saya sukses karena dulu kuliah di UMSIDA, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, mengedepankan kreativitas dan khasanah keilmuan. UMSIDA, pilihan tepat generasi hebat. Ya, sahabat Suara Sidoarjo, diperpanjang ya, Gubernur Jawa Timur memberikan bebas denda pajak kendaraan diperpanjang sampai tanggal 31 Agustus 2020. Selain bebas denda, juga ada diskon 15% untuk kendaraan roda 2 dan roda 3. Juga ada diskon 5% untuk kendaraan roda 4 dan lebih. Dan juga diskon dan juga bebas denda PKB, BBNKB dan SWDKLLJ, sahabat. Diskon nilai pokok pajak kendaraan bermotor ini sekali lagi diperpanjang sampai 31 Agustus 2020. Informasi ini dipersembahkan oleh kantor Samsat Sidoarjo dan Krian. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535-3955. Inet Global Indo, the best service for great solution. Sahabat Suara Sidoarjo, ASIFIT dan Ikatan Bidan Indonesia IBI Sidoarjo mengadakan webinar seminar online Sehat Menyusui Saat New Normal Sabtu 29 Agustus 2020 jam 9 pagi sampai 12 siang.
Webinar Sehat Menyusui Saat New Normal bersama Dr. Muhammad Rizal SPA dan Dr. Muhammad Hud Suhargono SPOG. Tiket Rp100.000, benefit yang didapatkan ada sertifikat IB 2 SKP, produk ASI Fit, dan banyak door prize, free menginap di hotel, free voucher makan, free voucher klinik kecantikan, dan masih banyak hadiah lainnya. Nah, untuk pendaftaran bisa transfer ke Bank Jatim di nomor rekening 0267738637 atas nama Andri Firmansyah. Info selengkapnya juga bisa hubungi Erin di 081330060424 lewat WA ya, atau telepon di 0318961514. Webinar Sehat Menyusui Saat New Normal didukung Luminor Hotel Sidoarjo, Telkom, Asap Stick and Soup, Skin 101 Dermatologi and Aesthetic Clinic, dan Jatim Park Group. Webinar Sehat Menyusui Saat New Normal persembahan Radio Suara Sidoarjo, Asifit, dan Ikatan Bidan Indonesia IBI Cabang Sidoarjo. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Oke, sahabat Suara Sidoarjo, pagi ini kita masih ngobrol tentang tantangan kesehatan gigi masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Dok, sebelum kita lanjutkan, saya sudah dikode dari redaksi. Ada yang sudah gabung ya, Karin? Yuk, Rin. Iya, ini jadi ada 2 sahabat yang sudah bergabung di Suara Sidoarjo, WhatsApp Suara Sidoarjo. Yang pertama dari Ibu Dinda di Surabaya. Halo dok, putri saya usianya 5 tahun dan sekarang lagi sakit giginya. Padahal giginya tidak berlubang dan tidak bengkak. Kira-kira itu kenapa ya dok? Apa ya obatnya untuk mengurangi rasa sakitnya? Mohon jawabannya dokter, kasihan putri saya nangis terus soalnya. Oke. Ada lagi? Iya, yang kedua dari Ibu Dian di Wonoayu. Assalamualaikum dokter, saya Dian mau bertanya dok. Gigi depan saya awalnya keropos atau berlubang 2 tahun yang lalu. Lalu saya tambal. Setelah saya tambal 2 kali, saya tidak balik lagi ke dokter karena menurut saya tambalannya tidak sakit. Tapi 1 tahun kemudian gigi saya patah lagi dok dengan lubang yang besar. Lalu saya memutuskan untuk ke dokter gigi. Setelah ke dokter gigi, saya disarankan untuk melakukan perawatan dan ditambal sementara. Tapi berasa sakit banget gusinya dok. Apakah memang seperti itu? Terasa sakit kira-kira berapa hari ya dok? Lalu penanganan yang baik untuk gigi depan berlubang seperti apa ya dok supaya tidak keropos lagi? Oke, baik. Silakan dok. Boleh. Nanti sekaligus kalau mungkin ada ditambahkan untuk materi pembahasan kita juga nggak masalah nanti. Silakan dok. Iya, baik Mbak Tika. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan oleh Ibu Dinda ya. Tadi yang pertama dari Surabaya ya Mbak ya. Ya, jadi yang ditanyakan Ibu Dinda, usia anaknya yang 5 tahun ini mengalami sakit gigi. Sepertinya ceritanya kurang lengkap ya Mbak ya. Tapi saya akan jawab sebisanya, yaitu biasanya di usia 5 tahun ini Mbak Dinda masih gigi susu ya, atau gigi sulung ya. Jadi mungkin gigi anak ini berlubang atau karies gitu ya, terjadi karies atau gigi berlubang di mana belum diketahui dan belum sempat diperiksakan ya. Nah, gigi berlubang ini memang kalau tidak segera ditangani Mbak, bisa menyebabkan nyeri yang hebat tiba-tiba. Jadi bisa sakitnya spontan, tidak ada rangsangan, tiba-tiba sakit, atau ada rangsangan baru sakit gitu. Biasanya kalau sakit spontan ini Mbak Tika, lubangnya sudah mengenai ruang pulpa, di mana ruang pulpa ini terdapat syaraf dan pembuluh darah di dalam gigi ini. Jadi di dalam gigi ini ada ruang yang namanya ruang pulpa, isinya syaraf dan pembuluh darah. Jika karies atau lubangnya sudah mengenai ruang pulpa, memang bisa menyebabkan nyeri yang hebat atau sakit yang amat sangat. Nah, rupanya anaknya Ibu Dinda ini kemungkinan giginya sudah karies dan sudah mengenai ruang pulpa itu, sehingga sudah merasakan sakit yang nyeri yang sangat. Penyebabnya pada umumnya karena gigi berlubang. Kalau tadi yang ditanyakan apa penyebabnya, gitu. Kalau memang ternyata giginya tidak berlubang tapi sakit, bisa jadi ada karang gigi Mbak.
tapi kemungkinannya kecil ya kalau anak-anak terdapat karang gigi pada gigi anak-anak, tapi tidak menutup kemungkinan. Nah, obat apa yang bisa diberikan kepada anaknya? Yang pertama harus diketahui dulu anaknya ada alergi obat atau tidak, seperti itu. Dan kita harus benar-benar tahu penyebabnya. Jadi mungkin Ibu Dinda ini bisa konsultasi dulu melalui WA, ya, gigi anaknya bisa difoto, Mbak Tika. Jadi ini istilahnya nanti yang sebetulnya akan kami jelaskan ya, konsultasi melalui telemedicine yang sekarang terkenal. Kayak apa itu, Dok? Ya, jadi masyarakat tidak harus langsung datang ke dokter gigi, bertatap muka, melakukan kontak langsung dan pemeriksaan secara langsung. Telemedicine ini justru yang sedang kami kembangkan, di mana pasien tidak perlu datang ke tempat praktek kami, bisa konsultasi melalui WA, telepon, atau media-media elektronik yang lain. Itu jadi kasus giginya bisa difoto, kemudian disampaikan kepada kami, dikirimkan kepada kami beserta keluhan-keluhannya apa saja. Nanti kita bisa memberikan advice atau saran-saran kepada pasien tersebut melalui media elektronik pula. Seperti itu, Mbak. Ini sangat bagus sekali ya untuk meminimalisir adanya tatap muka langsung, sehingga meminimalisir pula terjadinya paparan COVID ini. Begitu, Mbak. Nah, kalau obat-obatnya konsultasi ini ya gratis ya, Dok ya. Kalau nggak datang kan berarti gratis tuh. Terus ataukah memang ada nanti itu kamu lebih jangan dijawab, itu pertanyaan selingan aja. Jadi untuk penanganan pertama dari anaknya Bu Dinda ini bisa diberikan obat analgesik ya, atau anti nyeri. Anti nyeri untuk meredakan rasa sakitnya, untuk kemudian segera konsultasi ke dokter gigi supaya tidak terjadi kekeliruan dalam penanganan atau dalam pemberian obat. Itu kalau dipastikan dulu anaknya terjadi alergi atau memiliki riwayat alergi terhadap anti nyeri atau tidak. Kalau tidak bisa diberikan anti nyeri. Misalnya usia 5 tahun bisa diberikan yang 250 mg, diberikan jika sakit saja. Kemudian bisa segera untuk konsultasi ke dokter gigi. Seperti itu, Mbak. Jadi ingat Billy ya, beberapa hari yang lalu itu Billy sempat sakit gigi tapi nggak berani ke dokter. Ditahan, nggak mau siaran dia. Saya akhirnya jadi Atika FM nih. Oke. Yang pertanyaan kedua tadi ya? Pertanyaan kedua dari Budian dari Wonoayu. Keluhannya tadi kan giginya sudah pernah ditambal, kemudian lepas, terus kemudian dia Budian lagi kontrol ke dokter gigi, kemudian diberikan obat dalam giginya, ditambal sementara tapi malah sakit. Kemungkinan ini sudah kena ke ruang pulpanya, jadi makanya dia masih merasakan yang namanya sakit. Biasanya memang ketika ada pasien yang datang dengan keluhan semacam ini, kita beri obatnya masih dalam proses masih bereaksi di ruang pulpanya ini. Biasanya kan kita kasih obat untuk mematikan sarafnya terlebih dahulu. Nah, mungkin dalam jangka waktu 1, 2, 3 hari ini masih bereaksi, jadi masih akan merasakan yang namanya sakit. Kalau memang Budian sudah tidak kuat, saya sarankan sih kembali lagi ke dokter sebelumnya, coba ditanyakan ulang. Kalau memang belum waktunya kontrol, coba minum analgesik terlebih dahulu. Kalau memang sudah tidak tahan, silakan kembali lagi ke dokternya, tanyakan perawatan lanjutannya seperti apa. Terus untuk masalah supaya giginya tidak tambah besar lubangnya, saya sarankan sih dilakukan perawatan saluran akar terlebih dahulu. Jadi sarafnya dimatikan, kemudian disterilkan ruang pulpanya, kemudian dilakukan proses pengisian, ya nanti dokter giginya sendiri yang biasa yang menjelaskan. Kemudian kalau memang lebih awet sih biasa dibuatkan mahkota gitu. Nah, saya pernah lihat, Dok, beberapa waktu yang lalu di Instagram itu ada seorang anak ya yang ya usianya mungkin SMP ya kalau nggak SD gitu, ke dokter gigi. Itu dokter giginya itu pakai APD gitu. Nah, ini memang harus seperti itu ya, Dok ya? Iya, memang sebaiknya seperti itu, Mbak, sebagai suatu upaya kami ya. Jadi melindungi diri kami sendiri sebagai operator atau sebagai dokter gigi, perlunya alat pelindung diri. Gitu. Nanti juga sebetulnya akan kami jelaskan tentang APD ini gitu.
kami melanjutkan dulu materi yang perlu disampaikan atau ada pertanyaan lagi, Mbak? Ada pertanyaan lagi? Iya. Oke. Ya, Karin. Iya, jadi ini ada pertanyaan yang masuk dari Ibu Gina di Sukodono. Oke. Selamat pagi dokter, saya mau bertanya, bagaimana cara yang benar merawat atau menggosok gigi bayi? Bayi saya ini berusia 15 bulan dan sudah ada 12 gigi termasuk gigi geraham atas dan bawah. Selama ini saya sudah menggosoknya setiap hari menggunakan Ken Waslap yang dibasahi dengan air, tapi hanya 1 kali sehari. Di gigi depan anak saya sudah ada warna yang berbeda dok dan mulai sulit dibersihkan. Nah, pertanyaannya ini, ada 3 pertanyaannya dari Ibu Gina. Satu orang pertanyaannya 3 ya? Iya, benar. Jadi pertanyaan yang pertama ini, apakah saya harus mencoba mengganti menggosok giginya dengan menggunakan sikat gigi khusus bayi tanpa menggunakan pasta gigi? Yang kedua, apakah saya harus menambah jadwal menggosok gigi bayi saya menjadi 2 kali sehari saat siang dan sebelum tidur? Dan yang ketiga, bagaimana sebenarnya cara menggosok gigi bayi seusia bayi 15 bulan yang benar? Terima kasih dokter, saya tunggu jawabannya. Terima tambahan, kasih. Mbak. Ada tambahan juga. Baik. Pertanyaan dari Twitter dari Mbak Irma Febriana. Iya. Boleh nggak sih dok memakai pasta gigi khusus gigi sensitif untuk orang yang giginya tidak sensitif? Lalu efeknya ini seperti apa dok? Lebih bagus atau tidak? Oke, baik, terima kasih yang sudah bergabung, rame banget ya. Iya, alhamdulillah Mbak. Silakan dok. Tadi yang pertama dari Sukodono dengan Ibu siapa? Ibu Dina. Gina. Ibu Gina ya, tentang cara menyikat gigi pada bayi. Sebelumnya mungkin saya mau menambahkan sedikit jawaban terhadap Ibu Dinda Surabaya yang tadi. Mungkin kalau tidak ada gigi yang berlubang atau tidak ada karang gigi maupun keradangan pada gusi Ananda, tidak menutup kemungkinan ada gigi dewasa atau gigi permanen yang mau proses tumbuh, Mbak. Biasanya gigi mau tumbuh juga bisa menimbulkan rasa sakit, gitu. Jadi mungkin Ibu Dinda memang perlu konsultasi lanjut kepada dokter gigi, seperti itu. Untuk menanggapi pertanyaan Ibu Gina dari Sukodono, jadi untuk pembersihan gigi pada bayi itu bermacam-macam, Mbak. Kalau sekarang ada ya sikat gigi khusus untuk bayi, itu zaman dulu belum ada ya. Sekarang di toko-toko perlengkapan bayi banyak sekali macam-macam sikat gigi khusus untuk bayi. Itu bisa dimanfaatkan, bisa digunakan, Mbak, selama itu cocok untuk bayinya. Dan kami sarankan sih untuk bayi tidak perlu menggunakan pasta gigi dulu. Jadi untuk cara yang sederhana, selain menggunakan sikat gigi khusus bayi, kita juga biasanya menyarankan di posyandu balita itu kepada ibu-ibu, kami bisa menggunakan kain kaos ya, kain kaos yang bersih atau kasa steril ya, itu dicelupkan pada air hangat, Mbak, kemudian dibungkuskan ke jari kita, jari ibunya gitu. Kemudian dibungkuskan ke ibu jari sang ibu ini tadi, si ibu ini tadi digosok-gosokkan pelan-pelan, perlahan-lahan di seluruh permukaan gigi bayi tersebut gitu. Dan intinya sikat gigi pada bayi, balita maupun dewasa sama ya, Mbak ya, prinsipnya gigi kita ini kotor sesudah makan. Jadi sebaiknya sikat gigi itu sesudah makan dan sebelum tidur malam. Nah, yang kebanyakan terjadi di masyarakat biasanya sikat gigi bersamaan dengan mandi. Padahal belum tentu pada saat kita mandi belum tentu kita sudah makan. Bisa jadi kita mandi dulu baru makan, kan seperti itu. Nah, ini yang ingin kami ubah stigma seperti ini, bahwa sikat gigi yang paling tepat waktunya adalah sesudah makan dan sebelum tidur malam. Itu. Jadi pada bayi pun setelah diberikan MPASI, biasanya 15 bulan sudah ada pemberian MPASI ya, makanan tambahan itu ya, selain ASI. Itu kita gosok giginya, Mbak, setiap habis makan si bayi ini. Dan kalau bisa ya kami sarankan tidak dikenalkan dengan DOT ya. Jadi pemberian susu, ASI bisa kalau misalnya tidak memungkinkan diberikan langsung ya, bisa melalui gelas. Biasanya pada ibu-ibu yang pekerja kan ASInya dipompa ya. Kami sarankan pemberiannya tidak memakai DOT, tapi bisa memakai gelas. Ini untuk menghindari kerusakan atau pertumbuhan tulang rahang dan gigi yang tidak diinginkan. Seperti itu, Mbak Tika. Baik, nah ini ya, ini tadi menjawab pertanyaan Bu Gina di Sukodono ya.
Nah, tadi yang kedua ya Bu Irma tadi ya, Twitter tadi mengenai pemakaian pasta gigi sensitif, padahal giginya normal ya. Itu sih sah-sah saja, terserah mau pakai untuk yang pasta gigi sensitif atau biasa, tidak masalah. Kan pada dasarnya untuk pasta gigi untuk gigi sensitif diperuntukkan ya memang untuk yang orang giginya sensitif, dimana kan gigi enamelnya sudah mulai terkikis, akhirnya respon ke ruang pulpanya lebih cepat daripada orang normal biasa. Dan juga biasanya kalau akar giginya sudah terbuka kan orang juga lebih cenderung sensitif. Jadi untuk orang-orang normal sih sah-sah saja, terserah mau pakai pasta gigi yang sensitif, tapi saya sarankan sih lebih pakai yang lebih banyak kandungan fluoride-nya aja gitu kan. Selain untuk melapisi permukaan giginya, juga untuk melindungi supaya tidak gampang terjadi lubang atau karies gitu. Baik. Nah, tadi Dokter Sofi juga sempat ada yang pengen dijelasin ya tadi ya. Silakan Dok, boleh dilanjutkan lagi nih Dok. Jadi mungkin masyarakat perlu mengetahui ya sebagai dasar di masa pandemi ini ya, di tengah-tengah pandemi ini yang belum selesai-selesai ya, prosedur perawatan gigi seperti apa yang bisa kita upayakan gitu ya. Jadi yang seperti saya sebutkan tadi, kita sedang mengembangkan dan mengoptimalkan yang namanya telemedicine tadi Mbak. Ini untuk meminimalisir terjadinya tatap muka ya antara dokter gigi dengan pasien, sehingga meminimalisir pula paparan COVID ini. Ya, tadi seperti yang sudah saya jelaskan, bisa melalui konsultasi, melalui media-media elektronik apapun ya, bisa melalui WA, bisa melalui apapun lah yang bisa digunakan, media elektronik yang bisa digunakan. Pasien bisa konsultasi secara keseluruhan, apa saja keluhannya, bisa difotokan juga seputar giginya, daerah gigi mana yang sakit atau kasus-kasus apa yang ingin dia sampaikan kepada dokter giginya. Kemudian jika pasien harus periksa secara langsung ya di tempat praktek kami, sebaiknya dibatasi ya kontak langsung dengan pasien ya, dan adanya pembatasan jumlah pasien. Ini sangat penting sekali untuk menjaga kesehatan si dokter gigi ya. Dengan adanya pembatasan jumlah pasien juga sangat mengurangi juga paparan virus ini. Kemudian jika pasien harus diperiksa ya sebelum membuka mulut, biasanya kita menganjurkan pasien untuk kumur dahulu Mbak, dengan larutan povidon iodin ya yang kita sediakan. Kemudian kita harus menggali lebih banyak lagi atau wawancara kepada pasien tentang riwayat pasien sebelumnya, minimal 2 minggu sebelumnya, tentang riwayat kesehatan pasien. Apakah pernah mengalami batuk, pilek, intinya gejala-gejala yang mengarah kepada COVID itu harus kita tanyakan, harus kita gali lebih dalam kepada pasien gitu. Nah, ini penting sekali wawancara kepada pasien tentang riwayat kesehatan ini. Dan kita juga sebagai dokter gigi harus seminimal mungkin menghindari yang namanya droplet atau percikan air ludah atau darah maupun cairan tubuh yang lain gitu, dengan meminimalkan tindakan pengeburan dan pembersihan karang gigi. Kemudian yang ditanyakan Mbak Tika tadi, kita memang sangat-sangat dianjurkan ya untuk menggunakan APD, alat pelindung diri yang lengkap, kayak semacam astronot gitu Mbak ya sekarang dokter gigi ya. Gitu ya. Jadi itu nggak susah ya tapi ya kalau memakainya sih relatif mudah, cuma perasaan tidak nyamannya di dalam itu ya. Panas, gerah. Pasti terjadi perasaan yang tidak nyaman Mbak ya. Kita menggunakan hazmat yang anti air itu panas ya, kemudian ditambahi lagi dengan masker yang double ya. Dan juga tempo waktu yang lama ya Dok. Iya, dalam kurun waktu yang sekian jam ya. Kemudian belum lagi menggunakan kacamata Google itu juga terus terang kan ada embun-embun di Google-nya itu tadi. Mengembun, dan itu membatasi jarak pandang kita dalam memeriksa gigi. Memang harus seperti itu, pakai sepatu boot ya. Jadi sekarang dokter gigi
belanjanya belanja APD Mbak. Kayak astronot sekarang penampilannya dokter gigi. Kemudian juga harus menerapkan rajin cuci tangan baik kepada pasien maupun kita sendiri ya. Tidak hanya kita sendiri saja. Jadi pasien juga kita edukasi untuk rajin cuci tangan. Di depan ruang praktek kita sudah menyediakan untuk cuci tangan. Kemudian di ruang tunggu kita menyediakan hand sanitizer. Berikutnya juga di dalam ruang praktek pun biasanya kita juga menyediakan hand sanitizer seperti itu. Kemudian kita juga harus memperhatikan sterilisasi alat dan ruangan ya, melakukan jadi setiap pergantian pasien itu Mbak kita juga gimana iya Dok? kita melakukan sterilisasi yang lebih ketat lagi daripada sebelum adanya masa pandemi ini. Tidak hanya alat-alatnya tapi juga ruangannya disterilisasi. Sterilisasinya setiap pergantian pasien kita lakukan sterilisasi ruangan Mbak maupun alat seperti itu. Jadi ada jeda antara pasien pertama dan kedua, kita tidak langsung memasukkan pasien, tapi pasti ada jeda waktu untuk kita lakukan sterilisasi. Makanya kita butuh waktu praktek lebih lama dan itu harusnya kita memang membatasi jumlah pasien untuk itu Mbak. Sebelum memasukkan pasien berikutnya, ruangan ini harus disterilkan seperti itu. Jadi ini penting sekali untuk menjaga keselamatan kita sebagai operator, dokter gigi maupun keselamatan pasien. Jadi saling menjaga seperti itu Mbak. Prosedurnya agak rumit. Iya. Jadi pastinya agak butuh waktu agak lama ya antara satu pasien dengan pasien lainnya gitu ya. Belum lagi masalah limbah medis yang lebih banyak daripada sebelum pandemi kan kita harus menyediakan dan sangat-sangat memperhatikan tidak boleh sembarangan membuang limbah medis ini. Seperti itu Mbak Tika. Tidak terasa Dok, ini waktu saya tinggal 2 menit aja. Nggak terasa loh ya ini ngobrolnya. Seru banget. Mungkin Dokter Dika ada yang ingin ditambahkan nih Dok? Iya, sebagai penutup mungkin Dokter Dika monggo. Mungkin yang bisa saya tambahkan di sini mengenai ini prinsip menjaga kesehatan gigi dan mulut selama pandemi nggih. Iya. Untuk rekomendasi yang bisa kami anjurkan, pertama tetap sikat gigi 2 kali sehari setelah makan dan sebelum tidur. Kemudian membersihkan sela-sela gigi. Ini bisa menggunakan benang gigi, karena kalau menggunakan sikat gigi kan kadang bulu sikatnya tidak bisa sampai ke dalam sela-selanya gigi itu. Jadi kita gunakan dental floss, benang gigi semacamnya. Kemudian konsumsi makanan yang sehat, rendah gula, dan batasi. Nah, ini yang berat, batasi ngemil di sela jam makan. Wah, ini terutama dia. kita ini Mbak Tika, cewek-cewek ini ya. Susah dah. Mbak Tika nggak boleh ngemil Mbak Tika. Biasanya saya juga di sini di bawah sambil ada loh. Kameranya sebentar ya, hilang dulu sebentar. Terus biasanya kan kita anjurkan untuk tiap 6 bulan sekali kontrol ke dokter gigi. Nah, berhubung masih masa pandemi seperti ini, sama seperti yang diutarakan Dr. Sofi tadi, bisa lewat telemedicine tadi. Kan sekarang banyak medianya, mulai dari WhatsApp, direct message dari Instagram, atau SMS juga masih bisa gitu. Jadi untuk sekedar hanya konsultasi kan bisa lewat telemedicine ya Dok ya. Kecuali untuk kondisi-kondisi darurat yang sebelumnya saya jelaskan itu tadi. Kemudian untuk rekomendasi pasien-pasien tertentu misalnya berkebutuhan khusus, mungkin bisa menggunakan sikat gigi elektrik ya. Terus kemudian pembersihan rongga mulut bisa menggunakan obat kumur. Kemudian untuk perawatan tertentu seperti pasien dengan perawatan orto, mungkin kalau pirantinya belum ada masalah mungkin bisa ditunda untuk waktu kontrolnya. Tapi mungkin kalau kondisi tertentu misalnya ada yang lepas atau bagaimana, silakan hubungi dokternya dulu buat appointment supaya nanti ya seperti yang dijelaskan Dr. Sofi tadi, supaya kita bisa mengatur jarak antar tiap pasien. Jadi tidak ada penumpukan di ruang tunggu. Gitu. Oke. Ada lagi yang tambahkan Dok? Sudah. Cukup ya. Baik, nah Dokter Sofi dan juga Dokter Dika, ini penting sekali untuk kita ketahui bersama. Insya Allah mudah-mudahan perbincangan kita ini bermanfaat ya untuk sahabat Sidoarjo lainnya. Mungkin ada yang pesannya untuk masyarakat Sidoarjo, Dokter Sofi? Sebagai penutup Mbak, dan karena kebetulan kami 5 bulan ini berkecimpung di dunia Satgas COVID ya. Jadi saya ingin berpesan kepada masyarakat bahwa dengan ditiadakannya PSBB ya,
dengan diganti dengan istilah new normal, itu bukan berarti pandemi ini sudah selesai, bukan berarti sudah berakhir ya. Jadi masyarakat tetap tidak boleh terlalu panik dan terlalu ketakutan, tapi harus tetap waspada dan tidak boleh lengah. Setiap keluar rumah jangan lupa menggunakan masker, karena ini sangat penting sekali untuk melindungi diri kita terhadap orang lain maupun melindungi orang lain terhadap diri kita. Karena adanya OTG orang tanpa gejala itu ya Mbak ya, yang harus kita waspadai. Dan penggunaan masker harus benar-benar tepat. Berbicara dengan siapapun, dengan pejabat sekalipun, kalau bisa jangan dilepas gitu. Tadi lupa ya, lepas ya. Dilepas. Maskernya dipakai, itu yang di redaksi semua ya. Iya. Oh gitu. Masih dipakai. Kemudian etika seperti bersin, batu itu juga harus diperhatikan, tidak boleh dilepas maskernya ya. Setiap keluar rumah gunakan masker secara tepat dan benar. Kemudian jaga jarak ya. Karena percikan air ludah ini jangkauannya 1-2 meter Mbak Tika. Makanya kami sangat menganjurkan untuk menjaga jarak dengan orang-orang sekeliling kita minimal 2 meter gitu. Dan yang terakhir menghindari kerumunan. Ya, menghindari kerumunan ini sangat penting sekali, baik di mall, di tempat rekreasi, di perkantoran, dimanapun kita berada, kita hindari kerumunan. Untuk belanja mungkin kita sekarang lebih ke online mungkin Mbak ya, lebih kita optimalkan ke online aja, lebih aman gitu ya. Cuma nggak aman di dompet ya Mbak Tika ya. Kayaknya gitu ya. Tapi memang itu pilihan memang ya. Dan untuk kesehatan gigi khususnya karena kami dokter gigi ya, itu tadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Selama masih bisa dikonsultasikan melalui telemedicine, monggo dimanfaatkan media-media elektronik yang sudah ada. Dan jika butuh memang hadir atau datang ke tempat praktek kami, tetap mengikuti protokol-protokol kesehatan yang sudah ada. Seperti itu. Baik. Betul Dokter Dika? Ya. Oke, baik Dokter Sofi dan juga Dokter Dika, terima kasih banyak untuk waktu sharing dan ilmunya juga. Sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Amin. Baik, salam sehat selalu untuk Dokter Sofi dan Dokter Dika. Mudah-mudahan kita semua masyarakat Sidoarjo khususnya dan masyarakat Indonesia terhindar ya dari penyakit maupun virus yang membahayakan ini. Amin. Dan pandemi ini segera berakhir ya Mbak Tika. Ya, harapannya begitu. Amin. Semoga segera berakhir, kehidupan memang kembali lagi normal ya, perekonomian juga kembali betul stabil. Oke deh, baik, terima kasih sekali lagi, sampai jumpa lagi Dokter Sofi dan Dokter Dika. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, sahabat, demikian perbincangan kita bersama dengan Dokter Gigi Nahdia Sofi dan juga Dokter Gigi Radika Fahmi dari PDGI Cabang Sidoarjo. Saya Tika Amsar, jam 11 waktunya saya ajak Anda untuk ikuti juga update COVID-19 di program Jatim News Today yang disiarkan serentak di Radio Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.